Seorang gadis dengan kecantikan yang melekat. Namun setiap hari sang ibu mengolesi kotoran di wajahnya. Ternyata gadis ini adalah putri dari keluarga kaya. Tapi gadis itu ditukar oleh pelayan jahat. Dan karena dia khawatir tuannya akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia mengoleskan kotoran di wajahnya untuk menyembunyikan wajahnya. Lalu bawa dia ke rumah tuannya agar dia bisa melayani putrinya sendiri. Dan putri palsu itu sangat suka memerintah. Gadis itu juga tidak sengaja menjatuhkan piring makanannya. Tapi dia pasti pergi ke Tina untuk mengajarinya. Dia bahkan mengeluarkan 18 generasi nenek moyang Kratai untuk memarahinya. Mungkinkah menjadi pembantu tidak memiliki harga diri? Jadi Kratai lari ke taman bunga dan menangis. Mungkin karena cinta keibuan. Ketika dia melihatnya sedih seperti itu, Nyonya juga tidak merasa nyaman. Itu sebabnya dia mendekat untuk menghiburnya. Dan setelah mengetahui bahwa Tina tidak bisa bersekolah karena latar belakangnya yang miskin. Jadi dia membantu Kratai. Tapi tak disangka, tindakannya ini membuat Tem sangat tidak puas. Karena menurutnya Kratai memperebutkan cinta dengannya. Itu sebabnya dia memerintahkan Kratai harus putus sekolah. Meskipun Nyonya mengatakan dialah yang paling dia cintai. Itu tidak membuat Tem kurang marah. Karena mau Kratai tidak bisa sekolah lagi. Dia membuang semua buku Kratai ke tempat sampah. Setiap hari, dia bahkan membawa pembantu. Lalu tunggu di depan gerbang. Untuk tujuan memberinya pelajaran. Tapi tidak menyangka tunangan Tem, Pongwat, akan melindunginya. Jadi Tem cemburu lagi. Dan demi membiar Kratai memahami identitas aslinya. Dia secara khusus mengundang Pong datang. Dan meminta Kratai untuk melayani. Tak hanya itu, ia juga sengaja meludahi Kratai dengan air. Dan penghinaan ini menghancurkan harga diri Kratai. Dia juga mengerti bahwa itu semua karena Pong. Jadi dia mengangkat tinjunya dan memintanya untuk tidak terlibat dengannya. Namun hal ini tetap tidak menghilangkan niat di hati Tem. Dan untuk menyingkirkan Kratai. Kali ini dia memiliki rencana besar untuk membeli beberapa jenis obat. Dan ketika tidak ada orang di dapur, pelayan itu diam-diam menuangkan obat ke dalam botol air. Kratai akan membawanya ke bibinya untuk diminum. Tanpa diduga, setelah minum, bibinya berubah menjadi kucing liar dan menari liar di dalam ruangan. Membuat semua orang tercengang dengan adegan ini. Ketika dia sadar kembali, dia hanya ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Dan karena dia sangat malu, dia ingin menendang Kratai keluar dari sini. Tapi nyonyanya merasa pasti ada twist dalam cerita ini. Tentu saja, tebakannya benar. Tidak menyangka kepribadian Tem begitu buruk. Jadi nyonya marah dan mengajarinya. Tapi bukan hanya Tem tidak menyadari kesalahannya. Dan dia bahkan menyalahkan Kratai karena dia dimarahi. Kebencian dia dan Kratai meningkat hari demi hari. Dan suatu hari ketika Kratai sedang mengambil air dari sumur. Tem memanfaatkan waktu ketika tidak ada Sisini dan mendorong Kratai ke dalam sumur. Tem mungkin adalah gadis yang sangat arogan dan jahat. Suatu hari ketika tidak ada orang di sekitar, dia mendorong Kratai ke dalam sumur dengan tujuan menenggelamkannya. Dan semua hal yang dia lakukan, hanya karena dia melihat tunangannya berbicara dengan Kratai. Meskipun dia tidak menyukai pria hambar ini, tapi dia juga tidak akan membiarkan dirinya kalah dari seorang pembantu. Pikir Kratai akan mati kali ini. Tanpa menyangka Pong telah melewati tempat ini saat itu. Dan setelah mendengar teriakan minta tolong, dia segera menyelamatkannya. Tetapi saat menyeka tubuhnya sangat putih. Kotoran di wajahnya juga menghilang, mengungkapkan kecantikan di wajahnya yang cantik. Ketika dia melihat gadis di depannya, nyonya ini merasa sangat akrab. Namun saat ini dia masih belum mengetahui bahwa Kratai adalah putrinya sendiri. Hari ini juga hari ulang tahun ke-18 Tem. Jadi dia berada di rumah besar dan diberi selamat seperti seorang putri. Dan Kratai, yang lahir di hari yang sama, sendirian di taman meniup lilin untuk merayakan ulang tahunnya. Ketika Pong melihat itu, dia sangat sedih. Tapi karena dia tidak tahu itu hari ulang tahunnya, dia tidak menyiapkan hadiah. Tapi dia juga berjanji untuk menebusnya besok.
Ini membuat Kratae menangis. Karena sejauh ini adalah orang pertama yang akan memberinya hadiah ulang tahun. Dia tidak tahu bahwa ibunya mengambil semua tabungannya untuk membeli kalung. Dengan maksud memberikan hadiah ulang tahun kepada putri kandungnya. Siapa sangka, Tem mengkritik kalung ini karena terlalu kecil untuknya. Jadi dia membuangnya sesuka hati. Dan tiba-tiba jatuh tepat di bawah kaki Kratae. Itu sebabnya dia mengambilnya dan memakainya. Dan ibunya menjadi marah setelah melihatnya. Dia bahkan meremas Kratae dan bertanya apakah dia mencuri kalung Tem. Tetapi Kratae mengatakan bahwa Tem tidak menyukai kalung itu sehingga dia membuangnya. Itu membuat ibu merasa sangat sedih setelah mendengarkannya. Karena hadiah yang ingin dia berikan kepada putrinya dianggap sampah. Dan sekarang rumah menjadi berantakan juga. Uang bibi tiba-tiba hilang. Jadi pembantu itu berkata Kratae mencuri uang itu. Dan setelah digeledah, uang itu ditemukan di laci Kratae. Sehingga bibi marah dan ingin menendang Kratae keluar. Tetapi tidak menyangka bahwa uang itu diberikan oleh ayahnya. Beberapa hari yang lalu dia memenangkan banyak uang. Jadi dia melanggar peraturan dan memberinya sedikit uang. Tapi kebetulan terlihat oleh pembantu di rumah ini. Tem melihat ini, menganggapnya sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan. Jadi dia memerintahkan pembantu itu untuk mencuri uang bibinya dan menyalahkan Kratae. Pikir dia pasti bisa mengusir Kratae kali ini. Siapa sangka teman Kratae menemukan sejumlah uang di kamar pembantu itu. Dari aroma parfumnya, bisa tahu bahwa ini adalah uang milik bibinya. Semua orang tidak bodoh. Tidak perlu menebak bahwa ini pasti terkait dengan Tem. Dan ketika dia melihat mata semua orang padanya, Tem langsung menjerit dan lari ke kamar. Tapi bagaimana seseorang seperti dia tahu apa itu penyesalan? Dia bahkan pergi ke bar di malam hari untuk meringankan suasana hati. Namun, dia tidak tahu dia menjadi sasaran pria misterius. Jadi dia membawa Tem ke sebuah hotel. Lalu perlahan melepas pakaiannya.